Haleluya. Shalom saudara. Saya menyapa jemaat yang di rumah. Shalom. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini tidak terasa kita berjumpa kembali di hari Minggu, di minggu terakhir di bulan September. Wah, dahsyat saudara. Saya percaya saya dan saudara kita menikmati berkat dan pertolongan Tuhan setiap hari. Tidak pernah sangka saudara, berita banyak mengkhawatirkan kiri kanan. Waduh, ada virus, ada penyakit, ada yang meninggal, ada yang sakit, positif, reaktif, macam-macam. Tapi saudara tidak terasa akhir bulan September saya dan saudara ada. Kita masih ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semua karena bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan yes? Yes. Pada siang hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Siapkan diri saudara. Saatnya untuk kita berikan hidup kita sebagai korban syukur, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan Yesus. Dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Amin saudara. Dia layak terima yang terbaik. Untuk itu mari sama-sama semuanya. Jauhkan dulu gangguan-gangguan, handphone, kopi, makanan kecil. Jangan saudara ya. Sekarang duduk diam, dengar firman Tuhan, beribadah, kita fokus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita awali dengan doa bersama-sama. Memohon kepada Tuhan kiranya ibadah pada pagi hari ini penuh dengan perkenanan Tuhan. Ibadah yang dilakukan oleh setiap anak-anak dimanapun berada. Di rumah, di kamar, dimanapun kami sedang berada. Bersama dengan siapapun keluarga kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Dan kiranya kami berdoa. Perkenanan Tuhan saja atas ibadah kami. Kami berikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Segalanya. Korban syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa kepadamu. Diri kami yang sudah Tuhan berkati. Diri kami yang sudah Tuhan anugerahkan keselamatan. Kami berikan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Layakan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Layakan kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Di dalam dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah pagi hari ini, Tuhan urapi, penuhi. Dan kiranya apa yang kami perbuat pada pagi hari ini, hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah pagi hari ini, ibadah istimewa. Kami tahbiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama berkata, amin. Haleluya. Selamat beribadah. Silakan duduk saudara. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersukacita. Dalam firman Tuhan mengatakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Tiba saatnya bagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang di rumah, baik yang di gereja, baik yang dimanapun kau berada. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke tempat kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan,
Tiada kata, gak ada kata-kata lain Tuhan selain pujian, selain sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini alangkah indahnya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau bersamamu Tuhan, memuji, kami mau menyembahmu Tuhan di dalam segala keadaan. Haleluya, Kau Tuhan pujianku. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Dia ada bersamamu saat ini, dimanapun kau berada, Dia ada. Amin Tuhan. Penuhi tempat ini. We worship you Lord. Dalam bait-Mu ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Kami mau menikmati saat-saat indah bersama-Mu Tuhan, di dalam persekutuan yang indah bersama-Mu Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Kau Tuhan pujianku, Kau Tuhan kemuliaan-Ku. Kudusan-Mu penuhi kami yang sedang beribadah ini Tuhan, yang sedang bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sembah Kau dalam bait, we bow down. Kami tersungkur proskuneo Tuhan di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Engkau Tuhan pujian kami. Mari saya undang jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bawa hati kita bawa keberadaan kita sebagai pujian, sebagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Tuhan kan yakin di dalam kami, dalamku, hingga kemuliaan-Mu nyata Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Nyata
kita sembah Tuhan. Mari kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap memuji-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang siap memuji Tuhan, mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, haleluya, haleluya. Seberapa banyak saudara bersyukur? Nah, angkat tangan. Meskipun saya nggak lihat, saya percaya jemaat Tuhan angkat tangan. Oke, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang gembira. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Yang di rumah boleh menggoyangkan badannya ya. Bersuka cita apapun keadaan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah masuk hadiratnya. Jemaat Tuhan, jika ingin memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bisa diberikan di transfer ataupun pada saat datang ke gereja. Jangan lupa membawa persembahan bagi Tuhan, pujian maupun persembahan untuk kolektor. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersama-sama kita katakan bersuka cita, tinggikan Dia. Mari yang bersyukur katakan yes. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Haleluya. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Dia hadir dimanapun kita berada. Haleluya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Amin. Kasih setia Tuhan untuk selamanya. Bermazmur, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur, jiwa kami bersuka Tuhan. Hadirat Allah nyata, pujian saat kami menyembah. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, mari kita bersorak. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata, amin. Dalam pujian saat kami menyembah. Tangan kami terangkat bagi-Mu Tuhan, hati kami pun terangkat menyembah-Mu. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Dia hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. God is good and all the time. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan. Tuhan ada. Dan Tuhan juga melihat keberadaan kita jemaat Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai, akan mengangkat tangan kita. Dengan tangan yang kuat akan menyertai kita. Amin jemaat Tuhan. So, jangan khawatir. Just believe. Percayalah Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, jemaat Tuhan. Biar hati kita jadi tanah yang subur.
siap ditanam benih firman Tuhan, tumbuh, berbuah lebat untuk kerajaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Amin jemaat Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita diam sendiri. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang berjanji menyertai kita sampai dengan kesudahan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban. Amin. Dan sumber kekuatan kami. Haleluya. Berdaya, Kau yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Saat jiwa kami berseru memanggil-Mu Tuhan, Engkau pembela kami yang hidup, dan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Engkau ada, mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita rasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, dibiarkan sendiri. Oh, dibiarkan sendiri. Amin Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, jemaat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami umat yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau kubu pertahanan kami. Kau menara keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Saat jiwa kami berseru, Engkau Tuhan yang ada bagi kami.
Haleluya. Jadikan pujian ini menjadi doa dan saya ingin mengajak jemaat di rumah. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Sebagai ungkapan iman kita katakan Tuhan ada. Tuhan ada dan Melihat apapun pergumulanmu pergumulan yang sesuai dengan janjinya. hadapi, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi, Tuhan ada ini doa kami Tuhan. melihat Engkau peduli terhadap kami. yang Ku hadapi. Tuhan ada tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Seberapa banyak yang saudara merasa ditinggalkan Tuhan saat ini? Janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Aku menyertai engkau senantiasa. Yesaya pasal 41 ayat 13 berkata, Dia memegang tangan kanan kita dengan tangannya yang kuat. Tuhan kami bersyukur atas segala kebaikan, atas segala kesetiaan Tuhan, dan firman-Mu berkata Engkau tetap setia walaupun kami tidak setia. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Di penghujung bulan September 2020 dan kami juga akan masuki tahun ini, mengakhiri tahun ini tinggal beberapa bulan ke depan. Tidak lebih dari 100 hari lagi. Kami melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan dan akan juga memasuki bulan Oktober, November, Desember dengan pertolongan Tuhan saja. Kasih setiamu Tuhan menuntun kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara. Tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya di dunia ini, sebagai musafir-musafir-Mu. Sebagai orang-orang utusan-Mu, ambasador-ambasador-Mu ya Tuhan. Utusan-utusan-Mu tengah dunia ini, biarlah kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Bapa kami di sorga dipermuliakan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Saya percaya saudara-saudara, walaupun kita menghadapi masa-masa yang sulit, waktu-waktu yang tidak gampang, namun kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tahun ini kita tahu semua bahwa berbicara tentang gaya hidup orang Kristen. Christian lifestyle. Saudara, berbicara tentang gaya hidup saudara-saudara. Suka tidak suka saudara-saudara, Tuhan sudah mengikhtiarkan kepada kita, sudah menetapkan kepada kita, memang kita berbeda dengan dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari sorga, itu yang Tuhan katakan. Kita sebagai utusan-utusannya yang mewakili kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Sebagai utusan Tuhan berarti saudara dan saya harus membawa saudara gaya hidup dari pribadi yang mengutus saudara. Kalau kita berbicara tentang bagaimana saudara di dunia ini, ketika satu negara mengutus duta besar, dia mewakili negara tersebut. Di mana dia berada di negara,
di lokasi atau di negara dia diutus. Dia mewakili apa yang dia presentasikan, dia sebagai representasi daripada bangsa di mana dia ada. Itulah sebabnya saudara dan saya, gaya hidup orang Kristen berarti saudara dan saya harus memancarkan bagaimana gaya hidup warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita berbicara tentang Christian lifestyle versus modern lifestyle. Gaya hidup orang Kristen diperhadapkan atau menyorot atau dibandingkan dengan gaya hidup modern, saudara. Saudara, kalau kita melihat saudara-saudara, ada dua cara atau ada dua sikap orang memandang gaya hidup modern. Yang pertama, saudara-saudara, orang Kristen kadang-kadang saudara atau menarik diri dari keseluruhan kehidupan modern di dunia ini. Dia menarik diri, menganggap bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah tidak berkenan atau bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Di Amerika ada golongan Kristen namanya Gerakan Amis, AMIS, saudara. Itu betul-betul mereka tidak mengikuti pola gaya hidup modern. Mereka menolak listrik, mereka menolak peralatan modern, telepon dan sebagainya. Mereka ada di daerah-daerah Pennsylvania dan juga di Philadelphia. Mereka menolak orang Kristen yang menutup diri. Mereka tidak mau mengkonsumsi makanan-makanan modern. Mereka tidak menggunakan alat baju seperti jas dan sebagainya. Saudara, mereka menenun tenunan pakaian mereka sendiri. Itu golongan Amish di Amerika. Dan kaum Quaker di Eropa, saudara-saudara. Kaum Quaker itu mereka adalah orang-orang yang memang mengasingkan diri dari dunia ini. Dan menolak sama sekali penemuan-penemuan modern. Yang kedua, saudara-saudara adalah, silahkan diklik. Yang kedua adalah mereka yang menyatu padukan dirinya, semua gaya hidup modern diambil. Semua gaya hidup modern diadopsi. Sehingga terjebak pada apa? Orang Kristen terjebak pada hedonisme. Mereka mengejar apa, saudara? Mengejar yang namanya kesukaan. Mereka yang mengejar namanya, kalau hedonisme itu kesenangan hidup. Mereka yang mengejar yang namanya, saudara, apalagi saudara, mereka ngejar konsumerisme. Mereka ngejar apalagi saudara, materialisme. Materi yang dikejar. Orang Kristen tidak beda dengan orang dunia. Itu prinsip yang pertama, saudara. Yang kedua dari sikap yang kedua ketika berhadapan dengan dunia modern. Orang Kristen betul-betul semua gaya hidup dunia ini diambil sama dia. Sehingga tidak ada perbedaan. Padahal kita berkata, saudara, kita berbeda dengan dunia. Yang pertama tadi betul-betul mengasingkan diri. Yang pertama tadi betul-betul mereka tidak mau sama sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita melihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi tanda tanya. Apakah orang Kristen itu boleh saudara memiliki kekayaan? Apakah orang Kristen boleh punya duit? Apakah orang Kristen boleh punya mobil yang baik, yang bagus? Apakah orang Kristen boleh memiliki peralatan-peralatan yang termodern di gereja? Saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen kaya. Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen cari duit. Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen pakai mobil yang bagus. Di Alkitab banyak sekali orang-orang percaya kepada Allah kaya. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo. Kemudian di PB juga ada orang-orang kaya. Ada Yusuf dari Arimatea yang kuburannya dipakai waktu mengubur Tuhan Yesus. Dia adalah 70, salah satu dari orang yang paling terkenal. Orang Sanhedrin itu ada 71, Yusuf dari Arimatea. Kemudian ada siapa lagi? Filemon. Dia punya budak namanya Onesimus dan banyak pekerja-pekerja. Dia pengusaha di Kolose. Kemudian ada Lydia. Dia adalah pengusaha kain tenun yang menyertai, yang membiayai pelayanan Paulus.
Ada Aquila dan Priscilla. Itu orang-orang kaya, saudara. Tapi saudara mereka ini tahu kekayaannya digunakan untuk pelayanan, kekayaannya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian saudara kalau kita melihat, apakah gaya hidup modern itu negatif saudara? Semuanya negatif? Tidak juga. Ada gaya hidup modern yang positif, kita bisa melihat. Gaya hidup modern itu efektif, efisien, praktis, dan menghargai waktu. Itu positifnya gaya hidup modern. Efektif apa saudara? Sama seperti kita di sini, Anda bayangkan kalau kita khotbah tanpa menggunakan ini. Kalau kita main tanpa menggunakan alat musik. Kalau kita tidak menggunakan AC di gereja ini ketika kita beribadah. Kita tidak menggunakan Infocus atau LCD untuk ditampilkan lagu-lagu. Efektif saudara. Kalau dulu ingat saya masih pakai proyektor saudara, masih tarik undur begitu. Kemudian efisien. Gaya hidup modern efisien. Efisien apa saudara? Sekarang kita kalau mau kirim apa-apa melalui WA langsung kita bisa terima semua berita. Efisien saudara, Anda bisa kirim khotbah, orang lain bisa dengar khotbah di YouTube dan disiarkan. Orang bisa dengar kebenaran. Efisien saudara, murah. Kalau zaman dahulu kan mahal, mau kirim itu rumit sekali. Sekarang dalam hitungan detik, transfer duit, belanja saudara-saudara pakai m-banking melalui aplikasi lain sebagainya mudah. Kita mau ngirim barang, terima barang. Itu kan bagus, efektif. Kemudian apa lagi saudara? Praktis, jelas. Praktis, tidak perlu lagi kita dengan macam-macam yang lain. Yang dulu kita kalau mau kirim barang itu repot, harus ke pelabuhan, harus angkat ini lain sebagainya. Sekarang enggak. Kemudian gaya hidup modern itu menghargai waktu. Waktu itu penting. Salah satu yang dituntut dari kita kan waktu. Nah gaya hidup modern itu positifnya menghargai waktu saudara. Tapi negatifnya gaya hidup modern, bahayanya adalah hedonisme. Hedonisme apa saudara? Yaitu gaya hidup orang yang mengejar hanya kesenangan hidup. Semua dia pakai untuk kesenangan hidup. Dia pakai semua untuk menyenangkan dirinya. Gaya hidup modern ada konsumerisme. Saudara, konsumerisme ada survei membuktikan 32% orang membeli barang hari ini. Sebenarnya dia nggak butuh. Dia beli busana sebenarnya masih banyak karena tergoda. Dia beli apapun saudara, masih ada HP yang cukup bagus. Karena ada keluaran terbaru dia coba kejar. Sampai lain sebagainya. 32% orang di dunia ini saudara menurut survei, dia menyesal beli barang yang dia beli yang dia sebenarnya dia nggak butuh. Bahaya sekali. Cukup banyak ya. Busana, lain sebagainya, sepatu, Android. Dan dia kejar itu. Kemudian apa lagi saudara? Individualistik. Gaya hidup modern saudara-saudara mengucapkan selamat sudah lewat semuanya. Tidak lagi pakai ini. Tidak lagi ketemu kalau hari raya kita tinggal ucapkan selamat. Individualistik saling mementingkan diri sendiri, tidak peduli saudara. Ada istilah zaman sekarang. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kemudian gaya hidup modern yang negatif adalah pragmatis. Pragmatis itu apa artinya? Yaitu saudara-saudara ngelihatnya hanya manfaat. Yang penting bermanfaat buat gua, buat saya. Yang penting manfaatnya, apakah itu didapat dengan cara salah dan sebagainya. Yang berikutnya gaya hidup modern yang negatif adalah narsis. Narsis saudara, sesuatu yang sebenarnya saudara, dengan gampang kita menampilkan diri kita. Dan di situ mengundang kejahatan, lain sebagainya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, gaya hidup modern itu enggak semuanya negatif, ada yang positif.
Oleh karena itu bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 ayat 15. Sebagai khotbah saya pada pagi hari ini yaitu saya membaca di Efesus pasal 5 ayat 15 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini merupakan peringatan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus sehubungan dengan kota Efesus yang ramai, kota Efesus yang metropolitan waktu itu, kota Efesus yang terkenal dengan pengaruhnya yang luar biasa di Asia Kecil. Karena di sana saudara ada satu kuil yang cukup besar terkenal, orang-orang berbondong membawa atau menyembah kepada kuil Dewi Diana atau Dewi Artemis di sana. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, dia berkata karena itu sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari penjelasan ayat-ayat yang di atasnya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Saksama itu artinya memperhatikan sungguh-sungguh. Memperhatikan di sekitar kita pengaruh-pengaruh itu. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal di sini bukan berarti orang yang bodoh secara intelek. Tapi orang yang tidak mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang menutup diri terhadap kebenaran itu orang bebal, saudara. Sudah tahu pengaruh di sana, pengaruh di Efesus begitu kuat bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi mereka berkata masa bodoh. Oleh karena itu Paulus meneruskan di situ. Tetapi seperti orang arif. Be wise. Itu tema khotbah saya hari ini. Jadilah bijak. Kita harus mampu membaca situasi di sekitar kita. Jangan seperti orang bebal sudah tahu saudara-saudara. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita masih mengatakan oh enggak apa-apa kok. Gaya hidup modern kita adopsi habis. Walaupun kita tahu tadi saya sampaikan ada sisi positif. Dari kehidupan modern, zaman modern. Berarti saudara Paulus sudah melihat ada gelagat jemaat di Efesus. Mereka yang mulai kompromi dengan ketidakbenaran. Jangan seperti orang bebal. Seberapa banyak kita melihat tidak sedikit orang Kristen itu bebal saudara. Bukan bodoh secara intelek. Tapi dengan berbagai pembenaran, menjustifikasi tentang banyak hal sebenarnya yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bertolak belakang. Nah gaya hidup modern saudara ditinjau dari firman Tuhan kita harus tahu ini betul enggak ya? Ini baik enggak ya? Ini bermanfaat enggak ya bagi pekerjaan Tuhan? Ini bertentangan enggak ya dengan firman Tuhan? Saudara-saudara kita melihat prinsip dasar bagaimana kita bijak dalam menerapkan gaya hidup Kristen berdasarkan Efesus. Nah kita melihat yang pertama saudara-saudara, silahkan diklik. Yang pertama saudara, ada prinsip yang pertama, ya yang pertama aja dulu. Yaitu kita sadar kita memiliki identitas yang baru. New identity. Identitas baru di dalam diri kita apa saudara? Identitas baru dalam diri kita. Pasal 4 ayat 17 di sana ya pasal 4 Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Kita melihat Paulus memberikan kamu itu adalah sekarang manusia baru. Kamu adalah manusia baru. Kamu lagi bukan manusia lama.
Seharusnya pola hidup kamu adalah sebagai pola hidup manusia baru. Manusia baru berarti saudara, kita berbeda dengan kehidupan kita yang lama. Saya akan bacakan pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Status kita mesti ngerti identitas kita. Bahwa saudara dan saya sebagai orang yang percaya Kristen, orang yang percaya Kristus, memiliki identitas baru, yaitu manusia baru. Identitas kita ditegaskan oleh firman Tuhan, saudara, di dalam Roma 8 ayat 16. Kita karena Roh Kudus kita adalah manusia baru, identitas kita adalah garam dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa sekarang yang hidup di dalam diri kita bukan diri kita lagi tapi Kristus. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita ini ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Filipi 3 ayat 20 mengatakan bahwa kita ini manusia baru. Saudara, ngerti identitas kita, berarti saudara dan saya tahu bagaimana memposisikan kita dengan kehidupan dunia modern. Seringkali kegagalan orang Kristen, saudara-saudara, kenapa dia menjadi serupa dengan dunia ini, kata Roma pasal 12 ayat 2. Karena dia tidak mengerti identitasnya. Manusia baru, cara hidupnya pun baru. Gereja, Alkitab, firman Tuhan tidak pernah, saudara, melarang untuk kita menggunakan teknologi modern. Yang dilarang oleh Alkitab adalah penyalahgunaan teknologi modern. Yang kedua, saudara, Alkitab tidak pernah melarang kita untuk kita punya uang, kaya, lain sebagainya. Enggak. Karena banyak di Alkitab orang-orang kaya. Tapi yang menjadi masalah, untuk apa kekayaan itu? Apakah kita mau pakai hanya untuk kesenangan diri? Untuk memuaskan hawa nafsu seperti firman Tuhan katakan tadi? Atau kita mau menggunakannya bagi kemuliaan Allah? Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua adalah jika kita melihat bagaimana kita bisa menjadi bijak. Berdasarkan prinsip firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Ya, kita melihat Efesus 1 ayat 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya dapat menyimpulkan di sana. Kita memiliki new lifestyle. Gaya hidup yang baru. Selain dari identitas kita baru, gaya hidup kita juga baru. Ayat saudara pasal 5, sebab itu jadilah penurut Allah. Berarti udah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Itu gaya hidup orang Kristen. Kemudian sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita lain sebagainya. Apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Gaya hidup modern yang negatif tadi adalah individualistik. Gaya hidup modern tadi berfokus pada diri, itu negatifnya. Tapi
kita gaya hidup kita adalah saling mengasihi. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Percabulan, keserakahan, gaya hidup modern tadi saudara yang paling menonjol apa? Konsumerisme, serakah. Sebagai mana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Itu gaya hidup orang Kristen, hidup dalam kasih, bersyukur. Kemudian karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Jadi orang kalau fokusnya hanya itu tadi saudara kesenangan, ya dia penyembah berhala. Ya, yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, kita punya gaya hidup yang baru. Hidup di dalam kasih. Orang dunia saudara-saudara individualistik, narsis. Zaman modern ini kemudian konsumerisme, tapi kita belajar untuk mengasihi. Gereja, saudara-saudara, saya mendapatkan WA dari sekretariat, dari majelis berkenan dengan kita ada gerakan untuk membantu saudara-saudara kita dalam akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk kita membantu mereka yang kesusahan. Gereja sudah memfasilitasi saudara dan saya. Ayo kita mengucap syukur, kita hidup dalam kasih, mau perhatikan rekan-rekan kita yang lain. Jangan prinsipnya gua aja susah bagaimana gua mau bantu orang. Semakin kesulitan keuangan, semakin seharusnya kita saudara berderma. Itu disebut dengan berkorban. Saya kalau dihitung matematik pendapatan saya seberapa sih saudara? Enggak ada. Tapi ada komit yang kuat untuk kita berbagi dengan orang lain. Itu penting. Karena di situ saudara kita saling memperhatikan. New lifestyle berarti bandingkan Roma 12 ayat 2. Kita lihat saudara-saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, mana yang bukan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbicara tentang buah roh. Itu gaya hidup kita. Gaya hidup orang Kristen. New lifestyle. Bagaimana sikap kita menjadi bijak saudara berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 15 tadi. Supaya kita tidak seperti orang bebal. Saudara, gaya hidup kita, gaya hidup yang baru. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga berarti saudara new priority. New oriented. New priority saudara artinya prioritas kita baru. Bahwa Anda dan saya, Efesus pasal 5 ayat 7 berkata, usahakan kita mengerti kehendak Allah. Prioritas kita adalah bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Itu prioritas utama kita. Tujuan utama kita. Di Roma pasal 12 ayat 2, supaya kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa prioritas hidup kita saudara? Paulus dengan tegas di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup, aku harus memberi buah. Filipi 3 ayat 10 Paulus berkata,
Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Prioritas hidup Paulus. Kemudian ayat 12 sampai 14 dia berkata, dia berlari-lari kepada tujuan di depan sana, yaitu Kristus. Upah yang disediakan Kristus. Roma 11 ayat 36, saudara. Bahwa dia berkata, segala kemuliaan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itulah prioritas kita di dalam dunia ini. Mencari tahu apa sih kehendak Allah. Di dalam segala aspek. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bekerja apa sih kehendak Allah bagi saya. Ini saudara gaya hidup Kristen yang seharusnya disorot. Supaya kita menjadi bijak. Jika dibandingkan dengan gaya hidup modern. Ya. Gaya hidup modern. Ya saya nggak tahu saudara, mungkin di antara kita yang dikejar adalah yang apa? Tapi mencoba untuk cari kehendak Tuhan. Kita yang kau mendidik anak-anakmu, bekerja lain sebagainya, cari kehendak Tuhan apa sih? Ya. Cari duit boleh, boleh. Bekerja, cari duit sangat boleh. Karena kita berkata orang malas tidak patut untuk dia makan. Boleh gunakan mobil yang bagus? Boleh. Boleh gunakan baju yang baik? Boleh. Boleh gunakan alat musik yang terbaru? Boleh. Tapi kita pertanyaannya untuk apa? Kalau yang kita cari adalah hanya untuk memuaskan kesenangan diri. Itu yang bahaya. Tapi kalau itu sebagai bentuk dari efektivitas, efisiensi. Ya, saya disediakan mobil sama gereja karena gereja katakan karena mobilitas saya tinggi. Artinya saya cukup ini. Saya bersyukur kepada Tuhan gereja sediakan saya mobil untuk saya pergi pelayanan dan sebagainya. Artinya ngelihat mungkin cukup tinggi mobilitas saya ya gereja fasilitasi. Ya saya terima mobilnya dan saya pakai. Saya enggak berkata begini, itu kan gaya hidup modern, janganlah. Enggak. Bermanfaat saudara, bermanfaat. Saya ingat ketika saya masih punya motor, punya anak 3 mesti ke gereja kan naik motor. Bertiga saudara anak berlima dengan ini. Hampir dipanjangkan itu supaya bisa muat. Tapi setelah Richard gede tentu gak mungkin lagi. Ya bersyukur itu efisien. Lain sebagainya. Apakah kita boleh pakai HP yang bagus? Yang boleh. Melihat HP ini zaman sekarang kan anak-anak sekolahnya pakai HP. Coba Anda bayangkan kalau kita menolak HP, saya gak mau. Yang gak bisa sekolah anak-anak kita. Tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara. Ya, kemudian saya akan menampilkan berikutnya, silahkan. Ini penting bagan ini. Saya akan tunjukkan kepada kita saudara bagan Christian lifestyle. Ada kesederhanaan, kesopanan, murah hati, mengucap syukur, kemurnian, hemat. Hidup kita apakah sederhana, sopan? Atau yang di sana modern lifestyle yang negatif tadi? Ya, ini hidup kita, tinggal kita mau yang mana? Hidup kita berpusat pada apa? Tinggal kita lihat. Dan itu akan membentuk lifestyle kita. Lifestyle kita atau gaya hidup kita apakah memuliakan Kristus? Itu pertanyaannya. Atau itu memuliakan dirimu sendiri? Apakah untuk Kristus lifestyle itu atau hanya untuk saya saja? Misalnya kalau kita lihat materialistis saudara. Yang dikejar hanya uang, yang dikejar hanya yang materi.
Ke sana orientasi kita, hidup kita pusatkan ke sana. Kemudian hanya untuk diri sendiri, kemudian kita untuk kesenangan diri. Itu akan membentuk gaya hidup kita. Hidup kita diorientasikan kemana? Tinggal kita bandingkan. Kalau kita ngelihat di sebelah kiri, saudara, kesederhanaan. Kesederhanaan artinya saudara-saudara, kita menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita murah hati, mau berbagi dengan apa yang kita miliki, kita mau mengucap syukur atas semuanya. Itu membentuk, itu ada dalam hidup kita. Kemudian itu akan membentuk gaya hidup. Setelah itu saudara, apakah itu gunanya memuliakan Kristus atau tidak? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pilihan ada di saudara dan saya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Jadilah bijak, jangan seperti orang bebal. Ya, kita gaya hidup kita berarti saudara orang yang bijak. Dia mengerti identitasnya adalah identitas yang baru. Gaya hidup orang bijak di dalam Tuhan adalah dia mengerti bahwa dia memiliki gaya hidup yang baru. Yaitu gaya hidup dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengerti prioritas atau orientasi kehidupannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Saya mengajak jemaat di rumah bangkit berdiri dan kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Jemaat dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Sama seperti firman Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal. Ketika diberitakan firman Tuhan, kebenaran, dia menolak. Lebih memilih untuk mengikuti cara hidup dunia ini. Walaupun tidak semua di dunia ini saudara-saudara negatif. Tapi kita bisa memilah dan memilih. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tidak mungkin berkata kepadamu, mengapa engkau tempatkan kami di dalam dunia ini. Tapi kami hanya boleh berkata, pakai kami untuk memuliakan engkau di dalam dunia ini. Menjadi alat Tuhan yang efektif untuk kami mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi dunia. Berkati jemaat Tuhan di rumah yang saat ini beribadah di rumah. Dimanapun mereka berada. Dunia berusaha mempengaruhi jemaat Tuhan. Tapi Allah memproteksi. Bila kami bijak dalam menilai dunia ini Tuhan. Mana yang boleh kami pakai untuk memuliakan Engkau. Kekayaan kami, harta kami, semuanya bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Sebagai hamba Tuhan, dari mimbar ini hamba-Mu menumpangkan tangan atas seluruh umat-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam masa-masa sulit saat ini, Tuhan berikan kekuatan, cukupkan semua kebutuhan anak-anak. Bagi mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat dan sembuhkan. Bagi mereka yang memperingati hari jadi baik pernikahan dan hari kelahiran, berkatilah Tuhan. Bila mereka mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun-tahun dan hari-hari yang telah dilewati. Dan ke depan pun Tuhan memberkati dan menolong mereka. Ada mereka yang saat ini berputus asa karena di PHK. Ada mereka yang saat ini takut, bimbang, cemas, khawatir.
Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kiranya dijauhkan dari jemaat Tuhan hal-hal yang tidak berkenan. Kecelakaan mara bahaya kiranya dijauhkan dari jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan sertai, beberapa hari lagi kami akan masuk dalam bulan Oktober. Kami rindu Tuhan, kami boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu. Oleh karena itu kami berdoa buat bangsa dan negara kami dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong pemerintah aparat yang bekerja keras, dokter dan peneliti, ilmuwan untuk mendapatkan solusi mengatasi COVID-19. Tuhan tolong campur tangan. Kami berdoa supaya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang kuat untuk menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Kami berdoa tolonglah ya Tuhan bangsa kami. Supaya kami rindu bulan Desember memperingati hari kelahiran Tuhan. Kami boleh merayakan Natal, ibadah Natal dan merayakan Natal di gereja-Mu ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu kami boleh bersuka cita merayakan hari kelahiran. Bulan Desember tanggal 24-25. Kami boleh beribadah merayakan sukacita hari kelahiran Tuhan. Berkati gereja ini, hamba Tuhan, gembala kami. Berkati ya Tuhan, kebijaksanaan, hikmat, kekuatan, pertolongan Tuhan ada pada gembala kami. Jaga pelihara kehidupannya, jauhkan dari kecelakaan. Anak istrinya diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Wakil gembala kami juga Tuhan diberkati. Pak Wirya dengan istri anak-anaknya, cucunya diberkati Tuhan. Seluruh majelis gereja ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan diberkati, dijaga pelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus segera. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.